Di tangan gue udah ada salah satu kamera yang lagi hot banget. Baru banget launching di Indonesia, gue kebetulan diundang juga di acara launchingnya, dan ini adalah Nikon ZR. Anyway, kamera satu ini dipinjemin sama Nikon Indonesia, dan ini tuh udah final production gitu, jadi bukan sampel ataupun pre-production unit. Jadi fitur dan yang lain sebagainya itu udah final, tapi emang kamera satu ini tuh cuma sebentar nyampe di tempat gue, atau di studio gue, kurang lebih nggak sampai 4 hari. Jadi gue nggak sempet buat ngetes berbagai hal detail kayak red RAW dengan lock 3G10-nya, dan juga red white gamut RGB yang diklaim sama Nikon bisa outputin 15 plus top dynamic range. Dari sisi audio juga sebenarnya ada banyak fitur yang gokil. Audio dari Nikon ZR ini pakai sistem yang dikembangin oleh Nokia yang namanya Ozo. Dan dari yang gue baca, itu katanya kita bisa milih pickup pattern dari mikrofon yang kita pilih gitu ya. Nggak tahu ini ada kondisi khusus atau ketentuan khusus buat makainya, atau mungkin kita tinggal plug and play aja. Dan as usual, gue akan tetap non-bias. Gue akan tetap utarain apa yang jadi opini gue, apa yang gue suka terhadap kamera ini, atau apapun yang jadi catatan gue. Dan so far gue nemu banyak hal yang menarik. Kalau kalian udah lihat video gue sebelumnya, di mana gue punya berbagai catatan sama Nikon Z6 III, ternyata berbagai hal yang jadi catatan gue di Z6 III itu diselesaikan sama Nikon ZR ini. Mari kita bedah. Sebelum gue mulai, gue mau kasih tahu kalau gue punya kelas fotografi yang ada di kristochandra.com. Ada kelas fundamental fotografi buat kalian yang punya banyak pertanyaan seputar dasar-dasar milih kamera. Ada kelas food photography yang jadi specialty gue, dan juga ada Strobist for Food Photography yang bahas penggunaan flash buat foto makanan. Cek linknya di deskripsi video, dan sampai ketemu di kelas. Oke, gue mulai dari impresi awal gue megang kamera satu ini. Nih, kayaknya agak counterintuitif ya. Karena di awal gue megang kamera ini, sebelum gue nyalain kameranya, baru lihat form factor-nya aja, lihat jumlah button-nya, terus baca speknya di atas kertas, gue ngerasa gue kayak kurang srek sama arah cinema yang diambil Nikon. Yes, secara spek kamera yang sendiri ini sebenarnya powerful gitu ya. Bisa ngerekam 3 jenis RAW, ada Red RAW, terus kemudian ada N RAW, terus ProRes RAW. Dapat lock gamanya Red juga, plus ada Red white gamut RGB yang harusnya bisa bikin color science-nya ini mirip banget sama Red. Bisa rekam audio 32-bit float juga, dan gue juga it turns out nemu beberapa hal yang menarik yang nanti gue akan bahas satu-satu. Tapi dari sisi pendukungnya, buat jadi sebuah kamera sine, menurut gue ZR ini masih berasa agak nanggung gitu. Karena nggak bisa dipungkiri ya, FX3 tuh kayak kasih benchmark yang solid banget buat sebuah kamera produksi atau cinecam yang compact. Sensor dan dynamic range-nya itu juga cukup solid ya, meskipun cuma bisa rekam 10 bit, terus nggak ada RAW-nya, baik internal ataupun eksternal setahu gue. Autofokusnya tuh solid, eye trackingnya tuh nempel banget, terus kemudian kameranya tuh buttonnya juga banyak, mounting point-nya tuh juga dibikin ada banyak, terus kemudian ada active cooling systemnya yang bikin kameranya tuh jadi lebih bulky gitu. Tapi in overall, menurut gue buat sebuah kamera produksi atau cine kamera yang agak kecil, compact, kamera gede ini tuh masih cukup proper. Nah, Nikon ZR ini justru kebalikannya. Form factor-nya ini bahkan sedikit lebih kecil dari Z6 III, dan ini tuh practically nggak ada gripnya. Harus pasang cage menurut gua. Buttonnya juga malah jadi lebih dikit dari Z6 III, yang menurut gua itu Z6 III itu udah jumlah buttonnya udah minimalis banget. Nggak ada dedicated ISO buttonnya juga gua lihat. Gua juga kurang happy ya sama pemilihan HDMI micro atau Type D yang ada di kamera satu ini. Z6 III tuh udah enak pakai full size HDMI gitu ya. Ngapain di downgrade di ZR ini? Terus kemudian storage-nya juga menurut gua agak cukup aneh ya. Dual card slot, tapi yang satunya adalah micro SD. Masa kamera cinema pakai micro SD gitu? Posisinya juga aneh lagi, jadi satu sama battery door. Terus nggak bisa diambil pula tanpa cabut baterainya, dan for some reason gua ngerasa Nikon ZR ini tuh pakai form factor-nya ZF. Tapi ini mungkin emang jalan ninja yang ditempuh Nikon gitu ya. Karena so far gue ngeliat selama ini tuh Nikon selalu bikin kamera yang sifatnya tuh value for money, instead of bikin sebuah kamera yang emang secara produk itu emang revolusioner gitu. Drastis dan merubah landscape industrinya secara luar biasa. Buat perbandingan, FX3 tuh seinget gue rilisnya di angka 61 jutaan gitu ya. Dan kayaknya gue tebak Nikon ZR ini akan berada di sekitaran 40-42 jutaan. Bisa lebih atau bisa kurang, karena sampai video ini dibuat, gue belum tahu harga resminya di Indonesia. Jadi mungkin bisa di atas atau di bawah itu. Anyway, impresi gue waktu pegang kamera satu ini ya, sebelum gue nyalain gitu ya. Jadi kita baru main-main dan gue udah baca speknya. Itu emang kayaknya terkesan cuma meh gitu. Tapi setelah gue mainin, setelah gue otak-atik, setelah gue ulik, itu gue nemu beberapa hal yang ternyata cukup menarik, yang sedikit atau merubah pemikiran gue yang dari awalnya cuma
meh. Yang pertama adalah berbagai keluhan gue tentang mode perekaman video di Z6 III itu terselesaikan di ZR ini. Di video sebelumnya, gue punya beberapa catatan terhadap Nikon Z6 III yang udah gue pakai selama 7 bulanan, dan itu catatannya terutama di mode video. Yang pertama adalah nggak adanya metering di mode video. Nggak bisa preview vertical video secara langsung di komputer atau di laptop. Dan yang ketiga itu adalah tidak adanya product review autofocus, yang padahal di Z5 II yang baru itu ada. Nah, sekarang di Nikon ZR, 3 masalah itu udah terselesaikan semuanya. Metering di mode video, cek. Product review autofocus, cek. Preview vertikal, cek. Berikutnya adalah dari segi layar. It turns out layar dari Nikon ZR ini itu ternyata lega banget. Ini layar LCD 4 inch yang kalau dibandingin sama 3 inch-nya FX3 atau bahkan sama 3,2 inch-nya Z6 III itu lebih enak jauh. Layarnya lebih terang juga karena ini udah sampai 1000 nits dan color space yang dipakai itu udah DCI-P3 dan ini adalah color gamut yang dipakai kalau misalnya kita nonton film di bioskop. Secara touchscreen juga berasa lebih fluid ZR ya dibanding Z6 III, dan yang paling signifikan adalah ternyata Nikon kasih update UI di ZR ini yang bikin overall usability-nya jadi lebih bagus dibandingin Z6 III. Di luar dugaan juga, meskipun jumlah button dari Nikon ZR ini juga nggak sebanyak Z6 III, tapi ternyata dia punya beberapa trik untuk mengatasi kurangnya button itu. Triknya adalah berbagai setting kamera sekarang bisa di-adjust via touchscreen. Semua pengaturan kamera yang berada di bagian bawah kamera, mulai dari audio level, shooting mode, shutter angle dan shutter speed, aperture, exposure compensation, ISO sampai record itu bisa dilakukan via touchscreen. Bahkan ada submenu tambahan yang kalau dipencet itu akan membawa kita ke 10 pengaturan tambahan kayak picking, grid, zebra, horizontal level, view assist, LCD brightness, dan masih banyak lagi. Yang artinya ini ada sekitar 14 setting tambahan yang bisa diakses meski kameranya nggak punya shortcut button. Berbagai pengaturan ini menurut gue sangat krusial dan jujur gue cukup kesulitan buat masukin berbagai settingan ini ke shortcut button yang ada di Z6 III gue. Fitur berikutnya yang baru gue lihat itu adalah adanya breathing compensation atau focus breathing compensation lengkapnya. Ini fitur yang harusnya tuh cuma berfungsi buat native Z-nya Nikon, gue expect gitu ya, tapi gue udah googling, gue cari, gue nggak nemu compatibility list dari lensa yang bisa dipakai sama kamera satu ini. Hal terakhir yang gue nggak expect dari kamera ini adalah ternyata saat gue buka hot shoe dari Nikon ZR ini, ternyata Nikon benamin hot shoe jenis baru yang tipenya multi-interface plus legacy pinnya itu juga masih tetap ada. Dimana kita bisa lihat ada pin interface di bagian depan dari hot shoe-nya, dan multi-interface ini tuh adalah jenis dari hot shoe yang udah dipakai duluan di berbagai kamera Sony kayak A7 IV dan juga FX3. Di kamera Sony, multi-interface ini tuh bisa buat macam-macam. Most of tuh setahu gue buat audio gitu ya. Jadi dia bisa support buat XLR input kalau misalnya mic yang kalian gunakan tuh XLR. Terus kalau misalnya kalian pakai wireless mic juga, itu receiver-nya bisa langsung colok aja di situ. Dia connect langsung, jadi nggak perlu disambungin pakai jack 3,5 mm atau kabel TRS. Harusnya fitur terbaru dari Nikon ZR ini akan membuka berbagai hal lainnya gitu ya. Gue expect dari audio, tapi bisa jadi di luar audio. Gue nemuin beberapa hal yang jadi catatan gue, dan yang pertama adalah dari segi bunyi. For some reason, IBIS di Nikon ZR ini tuh ternyata bunyi klotak-klotak kalau kita gerakin waktu kameranya dalam keadaan mati. Dengeran kan? Tapi ini kalau misalnya kameranya nyala, nah ini gue nyalain ya. Nah ini gue nyalain. Nah ini nggak ada, udah nggak ada bunyinya. Nah ini nggak tahu gue apa emang IBIS-nya begitu gitu ya. Ya, gue udah nanya juga sama pihak Nikon Indonesia. Dia bilang ini emang mekanismenya kayak gitu, bukan faulty. Dan mekanisme yang bunyi klotak-klotak waktu mati ini nggak gue temui di kamera lama gue Z6 III. Berikutnya adalah Nikon ZR ini tuh menurut gue punya metode pengoperasian yang agak cukup berbeda dengan kamera mirrorless Nikon sebelumnya. Di ZR itu nggak ada I button dan diganti sama sandwich button, nggak punya ISO, exposure compensation, dan juga menu button juga. Tapi jangan khawatir, 3 button itu masih bisa di-assign di 1, 2, 3 di atas ini, atau bisa juga di-assign yang via touchscreen gitu ya, dan gue lebih prefer yang via touchscreen supaya tombol yang terbatas 1, 2, 3 ini dan juga record yang di depan itu bisa desain buat hal yang lain. Next adalah jarak mount ke battery door. Ini sekilas kayak agak cukup mepet, tapi sebenarnya itu masih cukup aman kalau gue pasangin berbagai arca plate yang gue punya. Terakhir itu gue juga notice juga bahwa half shutter yang di sini nih, yang warna merah ini itu agak sedikit spellingnya atau space-nya itu agak sedikit lebih dalam gitu ya daripada Z6 III. Jadi beberapa kali gue pikir gue udah neken, tapi ternyata belum keteken half shutternya.
At the end of the day, gue merasa Nikon ZR ini sebenarnya adalah kamera yang secara fitur dan kapabilitas ini sebenarnya melimpah banget, tapi emang dibungkus sama price point yang tergolong low atau entry level. Budget ini sebenarnya. Kalau berdasarkan fitur only gitu ya, harusnya rekam 12 bit RAW internal di sini versus di FX3 yang cuma 10 bit, itu udah lebih menang yang ini. Belum lagi support dari RED gitu ya, dia kasih lock yang baru, terus kemudian ada wide gamut yang baru, RED wide gamut RGB yang lebih baru dibandingin sama Rec 709 biasa di FX3, itu juga menang. Tapi yang jadi pertanyaan terbesar gua adalah apakah kamera kecil satu ini tuh sebenarnya cocok untuk jadi kamera produksi yang proper, yang kita shootnya itu cukup lama gitu ya, berjam-jam, hanya berbekal passive cooling system atau nggak ada fan ya. Mungkin kalau kamera ini bisa main ke studio gue lagi, gue akan ngetes beberapa hal gitu ya. Mungkin image quality-nya gue akan tes, terus OZO-nya gue akan tes nih. Ada 2 mic di sini kayak di Nikon Z30, itu gue juga akan tes. Stress test juga mungkin gue akan lakukan gitu ya. Dan apalagi enaknya? Gue juga sempat lihat kits dari small rig yang include converter dari HDMI micro ke full size. Menurut gue kayaknya gokil gitu ya kalau emang penggunaannya tuh bisa seamless. So far gitu aja. Gue Christo Chandra dan sampai ketemu sama gue di video berikutnya. Ciao.